Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 13 Sekolah Minggu Dewasa ini dengan judul Tuhanku penuh kasih dan setia. Pelajaran ini merupakan mengingat kembali dari pelajaran yang sudah kita pelajari selama triwulan ini, mulai dari pelajaran 1 sampai 12. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman-Mu di dalam kelas sekolah minggu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bermanfaat bagi kehidupan iman kami dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran ke-13 ini merupakan rangkuman dari pelajaran 1 sampai 12 untuk menekankan kembali bahwa Tuhanku penuh kasih dan setia. Di dalam pelajaran 1 sampai 5, kita sudah belajar tentang penciptaan, kasih Tuhan, dan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pak Sri Dadi, kita belajar bagaimana Tuhan menyiapkan segala sesuatu sebelum menciptakan manusia sebagai bukti kasih-Nya. Jadi Tuhan kita sungguh baik, Dia menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk hidup, sehingga pada waktu manusia diciptakan semuanya sudah tersedia, sehingga manusia bisa hidup dengan sejahtera. Kemudian Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan wewenang kuasa dan perintah untuk mengelola ciptaannya. Manusia sebagai ciptaan yang paling mulia diberi tugas oleh Tuhan dan tanggung jawab untuk mengelola ciptaan. Kemudian di pelajaran ketiga, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan memberikan penolong yang sepadan. Tuhan melihat pelajaran 4, kita melihat bagaimana dinamika manusia sebagai ciptaan Tuhan di dalam Taman Eden. Dia mendapat perintah bahwa ada satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu memakan atau menyentuh buah yang ada di tengah taman itu. Sebab kalau mereka menyentuh atau memakannya, mereka akan mati. Itulah satu-satunya firman Tuhan atau perintah Tuhan yang harus mereka taati di taman itu. Tanaman atau buah yang lain yang ada di taman itu mereka boleh makan, boleh nikmati, kecuali buah yang satu itu. Tetapi karena tipu muslihat iblis, manusia digodai oleh iblis untuk melanggar firman Tuhan, untuk melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang ada di tengah taman itu. Sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Tapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya menemui manusia yang telah berdosa, yang telah melanggar perintah-Nya. Ya, kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Ya. Di antaranya dari ayat 8 dan 10 kita bisa baca, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Inilah akibat daripada dosa. Akibat daripada dosa melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa menjadi takut dengan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan datang ke taman itu, Adam dan Hawa merasakan itu dan mereka menjadi ketakutan, sehingga mereka sembunyi. Mereka tidak mau menemui Allah. Mereka takut bertemu dengan Allah karena ada dosa yang sudah mereka lakukan. Tetapi Tuhan, walaupun manusia bersembunyi, berusaha untuk menjauhi dia tetap berusaha untuk mencari, bahkan memanggil manusia itu dan mencari di manakah mereka berada. Ya. Di sini kita melihat bahwa itulah sifat Tuhan Allah yang penuh kasih. Walaupun manusia sudah menyakitkan hatinya, sudah melanggar perintahnya, dia masih mau menemuinya. Ya. Pelajaran kelima, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, hukuman dan janji keselamatannya. Ya. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menerima hukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya menghukum, tapi juga memberikan janji keselamatan untuk manusia. Itulah betapa sungguh Tuhan Allah kita, Sang Pencipta, yang penuh kasih dan setia. Berikutnya adalah pelajaran 6-9 mengenai panggilan untuk Abram. Pelajaran 6, panggilan Tuhan bagi Abram untuk menjadi berkat bagi umat manusia. Abram dipanggil dari keluarganya untuk menuju ke suatu tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan, dan Abram mengikuti perintah Tuhan untuk pergi meninggalkan keluarganya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Pelajaran ketujuh, kita belajar dinamika hidup Abram dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. Apakah setelah Abram dipanggil oleh Tuhan, hidupnya lurus-lurus saja, selalu mengikuti perintah Tuhan? Kita akan melihat bagaimana ada dinamika hidup Abram, jatuh bangun di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kita akan lihat dari Kejadian 12 ayat 10-13 bagaimana Abram mengungsi ke Mesir karena timbul kelaparan di Kanaan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Ketika Abraham mengungsi ke Mesir, timbul ketakutan atau kekhawatirannya. Karena Abram memiliki istri Sarai yang parasnya cantik. Dia khawatir gara-gara kecantikan istrinya,
dia akan dibunuh karena istrinya akan diambil oleh orang Mesir. Sehingga dia meminta kepada Sarai supaya dia mengaku sebagai adiknya, bukan istrinya. Supaya orang Mesir berlaku baik kepada Abram karena kecantikan istrinya. Ya. Jadi Abram menggunakan akalnya, pikirannya untuk survive di negeri Mesir. Ya. Dia lupa bertanya kepada Tuhan Allah yang mengutusnya, yang memanggilnya. Ya. Ayat berikutnya dari Kejadian 12:16-17, Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Jadi pikiran Abram benar, ya, karena Sarai mengaku sebagai adiknya. Abram diperlakukan dengan baik oleh Fir'aun karena Fir'aun mengingini Sarai sebagai istrinya. Bahkan Abram diberi hadiah yang banyak, ya, ternak yang banyak, ya, budak laki-laki dan perempuan. Jadi Abram secara duniawi menjadi orang yang kaya, ya, karena ternaknya banyak, mempunyai budak, ya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak mau Fir'aun memperistri atau mengambil Sarai sehingga keluarga Abram menjadi hancur. Di ayat 17, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Sehingga Fir'aun sadar bahwa Sarai yang mau dijadikan permaisuri itu ternyata istri Abram. Karena mungkin Fir'aun mendapat mimpi, ya, atau diberitahu oleh Tuhan dalam mimpi, sehingga dia mengetahui bahwa Sarai itu istri Abram. Sehingga dia mengembalikan Sarai kepada Abram dan meminta Abram keluar dari Mesir. Itulah kejadian yang pertama di mana Abram meragukan penyertaan Tuhan sehingga dia menggunakan akal pikirannya untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak meminta pertolongan Tuhan, dia tidak minta penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Walaupun Abram tidak meminta, Abram sudah meragukan penyertaannya, Tuhan tetap memelihara Abram. Setelah Tuhan memperbarui janji kepada Abram, nama Abram dirubah menjadi Abraham dan Sarai dirubah menjadi Sarah. Ya, supaya mereka seolah-olah hidup menjadi manusia yang baru, tidak seperti manusia yang lama yang meragukan janji Tuhan, yang meragukan penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan mengharapkan supaya mereka hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Dan pelajaran 8 kita lihat bagaimana Tuhan mengenapi janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Sarai mengandung, melahirkan anak laki-laki Ishak, ya. Dan juga Tuhan mengenapi janji kepada Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa. Ya. Itulah pelajaran 6-9, panggilan untuk Abraham supaya menjadi berkat bagi umat manusia. Pelajaran berikutnya yaitu pelajaran 10-12, yaitu mengenai pilihan atas Daud, penyertaan Tuhan atasnya,
serta janji keturunan Daud sebagai juru selamat dunia, yaitu Kristus. Ya. Pada pelajaran 10 kita belajar bagaimana pilihan Tuhan bagi Daud menjadi raja yang diurapi atas umatnya. Ya. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi anak Isai. Dan Tuhan menunjuk kepada Daud yang masih muda belia, sehingga Samuel pun tidak mengira bahwa orang atau yang diurapi menjadi raja Israel adalah Daud yang masih muda belia. Rupanya Tuhan tidak melihat paras, tidak melihat perawakan, penampilan, tapi Tuhan lebih melihat hati dan kepribadian daripada manusia, sehingga dia memilih Daud. Setelah Daud diurapi, ya, Roh Tuhan selalu menyertai dia, ya. Dan juga Tuhan memberi jalan kepada Daud supaya masuk ke istana, ya. Jadi pada waktu itu Raja Saul sudah meninggalkan Tuhan, kurang taat kepada Tuhan, sehingga Roh Tuhan meninggalkan Raja Saul, sehingga Raja Saul sering kerasukan roh jahat. Untuk mengusirnya, mereka perlu pemain musik yang ahli, yang bisa menyanyikan puji-pujian, sehingga bisa mengusir roh jahat. Sehingga pada waktu itu, para pegawai Saul mengusulkan ada seorang anak muda yang pandai bermain kecapi, yang bisa membantu untuk mengusir roh-roh jahat itu. Sehingga itulah awal mula Daud masuk ke istana Raja Saul. Rupanya Tuhan mempersiapkan dia supaya dia kelak menjadi raja. Dia bisa melihat bagaimana kehidupan di kerajaan dan bagaimana harus memerintah, ya. Nah, sejak Daud ada di istana Saul, dia tahu berita-berita tentang kerajaan Israel. Dia tahu bagaimana Goliat, pahlawan dari Filistin yang menantang seluruh prajurit Israel untuk bertanding 1 lawan 1 di medan perang. Tapi tidak satu pun prajurit Israel yang berani menghadapi Goliat. Melihat itu, Daud merasa terpanggil. Dia merasa disertai Tuhan untuk menunjukkan kekuatan Tuhan di dalam mengalahkan Goliat, sehingga dia mengajukan diri untuk melawan Goliat tersebut. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, akhirnya Raja Saul pun mengizinkan Daud karena betapa optimisnya Daud untuk melawan Goliat, ya. Sehingga Daud menghadapi Goliat hanya mempersenjatakan sebuah ketepel, ya, dan berbekal beberapa batu untuk melawan Goliat yang bersenjata lengkap. Tapi karena penyertaan Tuhan, akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, sejak itulah Daud menjadi termasyhur. Mungkin kalau sekarang zamannya menjadi viral di tengah-tengah orang Israel. Dielulukan sebagai pahlawan yang bisa menjaga nama baik bangsa Israel, ya. Dan itu menimbulkan kecemburuan dari Raja Saul, sehingga dia mengupayakan akan membunuh Daud. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia menyertai Daud supaya terhindar dari ancaman kematian yang direncanakan Saul, ya. Itulah bagaimana Tuhan selalu menyertai orang pilihannya, umatnya, ya, dari segala macam bahaya, ya. Dan akhirnya kita bisa lihat bagaimana Daud bisa menjadi Raja Israel dan kerajaannya menjadi kuat
ya, menjadi termasyhur, makmur, ya. Jadi bangsa Israel bersukacita karena Daud menjadi raja dan kerajaannya menjadi makmur dan penuh kemenangan, ya. Pelajaran ke-12, kita belajar bagaimana nabi-nabi Tuhan menubuatkan, ya, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, ya. Jadi janji Tuhan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud itu dinubuatkan oleh Yesaya, ya. Kita lihat dari Yesaya pasal 9, ya, ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, di dalam kerajaannya, mereka karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah nubuatan Yesaya bahwa Mesias, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, akan lahir dari keturunan Daud. Ya. Kemudian ambil kesimpulannya dari pelajaran ini atau pelajaran 1 sampai 12, ya. Yang pertama, Tuhan Allah kita penuh kasih dan setia, ya. Itu sudah terbukti sejak Adam dan Hawa, sejak Abraham, sejak Daud, ya. Kita melihat bagaimana Tuhan penuh kasih dan setia, ya. Manusia ciptaan pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar firman-Nya. Tetapi Tuhan masih mau menemui mereka dan memberi janji keselamatan manusia. Walaupun akibat dosa manusia menerima hukuman Allah, ya. Kemudian Tuhan memilih Abraham untuk jadikan saluran berkat bagi manusia. Walaupun Abraham pernah kurang percaya pada janji dan penyertaan Tuhan, Tuhan tetap setia pada janjinya. Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel setelah Saul gagal mentaati Tuhan dan menjanjikan juru selamat dari keturunan Daud, ya. Dan di kitab Perjanjian Baru kita tahu 2000 tahun yang lalu Mesias itu sudah datang di Bethlehem, keturunan Daud, ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mengucap syukur pada zaman ini kita sudah beriman kepada Mesias yang sudah dinubuatkan Allah sejak manusia diciptakan, dan kita melihat bagaimana janji Tuhan sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kita sekarang dalam perjanjian baru ini kita mengucap syukur, ya. Kita mempunyai juru selamat yang mampu menebus seluruh dosa kita, dosa keturunan kita, dosa yang dilakukan selama hidup kita, dosa yang akan kita lakukan di kemudian hari, itu bisa semua dihapuskan dengan juru selamat itu. Caranya kita percaya dan beriman dan membiarkan juru selamat itu hidup menjadi raja dalam kehidupan kita, ya. Jadi itulah kira-kira rangkuman atau mengingat kembali pelajaran dari yang pertama sampai yang ke-12 dari triwulan ini. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua dan menguatkan iman kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam
Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar dari Adam dan Hawa, Abraham dan Daud, bagaimana Tuhan sungguh kasih dan setia pada setiap janji-janjinya. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang begitu besar ini. Terima kasih atas kami mempunyai Allah yang sungguh hebat, sungguh kasih dan sungguh setia. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran 13 ini. Terima kasih. Haleluya.